Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz dalam video pembelajaran PAI Sekolah Dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz dalam video pembelajaran PAI Sekolah Dasar. Nah, anak-anak, kali ini video pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 2 dengan tema memahami hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum belajar sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini yang pertama hadis tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, mencontoh perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, hadis tentang perilaku bersih dan sehat. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nazif. Artinya, Islam itu agama yang bersih, maka jagalah kebersihan atau kesucian, karena sesungguhnya tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Tabrani. Hadis lain, Bismillahirrahmanirrahim. At-tuhuru syahrul iman. Artinya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak, bersih artinya terbebas dari najis atau kotoran. Nah, tempat yang bersih terlihat indah dan rapi. Badan yang bersih akan sehat dan pakaian bersih nyaman dipakai. Tempat tidur yang bersih membuat tidur menjadi nyaman. Nah, sekolah yang bersih membuat belajar menjadi nyaman. Islam adalah agama yang bersih dan memerintahkan umatnya untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan hati. Nah, contoh kebersihan hati adalah bersikap tulus, tidak menyontek, dan tidak berburuk sangka dengan teman. Nah, menjaga kebersihan akan membuat seseorang mudah memperoleh surga. Semua ibadah mensyaratkan adanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat dari najis. Misalnya sholat tidak akan sah dan diterima apabila badan atau pakaian dan tempat kita sholat itu terdapat najis. Nah, begitu juga dengan kebersihan hati. Hanya orang yang bersih hatinya yang dapat menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan. Nah, kebersihan juga menunjukkan keimanan seseorang, karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, orang yang beriman sudah pasti akan menjaga kebersihan dirinya. Nah, sekarang mencontoh perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, perilaku hidup sehat di diri sendiri. Nah, apa aja kebersihan diri sendiri? Nah, contohnya mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, anak-anak. Yang kedua, biasanya anak-anak selain mandi, kita juga keramas. Keramas artinya mencuci rambut dengan sampo. Yang ketiga, menggosok gigi ketika bangun dan hendak tidur atau setelah kita makan. Yang keempat, mengganti pakaian setiap hari. Yang kelima, kebersihan diri sendiri yaitu menggunting kuku dengan rutin. Yang berikutnya, memangkas rambut dan bulu-bulu panjang atau cukur rambut ya. Yang berikutnya, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Nah, apalagi musim
pandemi seperti sekarang itu anak-anak harus rajin mencuci tangannya dengan air bersih dan sabun. Berikutnya mencuci kaki dan tangan sebelum tidur atau lebih baik berwudu. Nah, yang kedua, kebersihan tempat tinggal. Nah, gimana caranya membersihkan kebersihan tempat tinggal? Nah, yang pertama ada memberantas jentik nyamuk di rumah. Yang kedua, membersihkan kamar mandi dan selalu menyiramnya kembali setelah buang air kecil dan besar. Yang ketiga, anak bisa menyapu dan mengepel lantai rumah. Kemudian, yang keempat, membuang sampah pada tempatnya dan tidak perlu membakar atau menguburnya. Kemudian berikutnya, merapikan dan menyimpan kembali semua peralatan yang telah digunakan pada tempatnya. Terakhir, membersihkan dan merapikan tempat tidur. Itu adalah beberapa contoh dari kebersihan tempat tinggal. Nah, kemudian yang ketiga, kebersihan sekolah. Nah, contohnya yang pertama membersihkan papan tulis. Nah, yang kedua menjaga kebersihan ruangan kelas. Kemudian yang ketiga membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang keempat melaksanakan kerja bakti atau gotong royong di sekolah. Kemudian membentuk dan mengaktifkan regu piket kelas. Nah, kemudian melaksanakan gerak Jumat bersih yang biasa kita lakukan. Yang terakhir menerapkan program 7K. Nah, apa itu 7K? Yaitu K yang pertama kebersihan, yang kedua keindahan, keamanan, ketertiban, kekeluargaan, kenyamanan, dan kerindangan. Nah, yang keempat atau yang terakhir, kebersihan masjid. Nah, bagaimana caranya membersihkan masjid atau tempat ibadah kita? Nah, yang pertama, membersihkan lantai dan karpet dari sampah dan debu secara rutin. Nah, kebersihan masjid ini maksudnya kalau misalnya tidak ada masjid di dekat kita berarti surau, langgar, atau musola. Nah, kemudian yang kedua, apa yang dibersihkan? Membersihkan kaca, jendela, dinding, langit-langit dari debu dan kotoran lain seperti sarang laba-laba. Yang ketiga, menyiram kamar kecil setelah buang air kecil dan membersihkannya secara rutin agar tidak berbau. Nah, begitu pula dengan tempat wudhu harus selalu bersih dari sampah dan kotoran. Yang keempat, melepas alas kaki dan masuk ke dalam masjid dalam keadaan kaki kering. Kemudian bermain atau bercanda itu di luar masjid. Itu menjaga kebersihan, maksudnya sampah-sampahnya jangan sampai mengotori masjid atau musola. Yang berikutnya membuang sampah di tempat sampah, kemudian berada di masjid dengan tenang. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ustadz dan untuk kalian. Salah khilaf maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.